Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya juga mendoakan untuk eh, teman-teman yang mungkin sedang sakit atau terpapar COVID. Saya mendoakan supaya dalam keadaan sehat. Selamat bergabung untuk beberapa rekan-rekan yang bergabung dalam Instagram Live sore hari ini. Wow, halo Bu Tata, halo ada Pak Rudi, ada Bu Widya. Senang sekali kita bergabung pada sore hari ini. Dan di dalam Instagram Live sore hari ini, kita akan belajar dan juga diperlengkapi, belajar bersama-sama dan diperlengkapi bersama-sama. Dan sore ini spesial banget karena narasumber yang akan berbagi sore hari ini itu adalah rekan saya dan salah satu sumber inspirasi buat saya di mana saya banyak belajar dari beliau. Dan beliau itu dari kehidupannya yang banyak berbagi, banyak mengequip individu-individu, kemudian juga memberikan pembelajaran, dan hal-hal yang dibagikan itu tentunya sangat bermanfaat dan menolong kita untuk bertumbuh bersama-sama. Nah, siapakah yang akan sama-sama berbagi pada sore hari ini? Yaitu Ibu Gina Darmawan. Ibu Gina Darmawan ini adalah Presiden Director dari Sola Associates. Kemudian topik pada malam hari ini yang akan dibahas adalah The Leader in Me, yaitu untuk kita memahami bahwa setiap kita ada potensi kepemimpinan dan bagaimana membangun kepemimpinan di dalam diri kita. Saya mau mengundang Ibu Gina Darmawan, saya memanggilnya Sis Gina. Sis Gina untuk bergabung bersama-sama. Saya akan mengundang Sis Gina ya. Kemudian untuk rekan, ya, halo, Ah, selamat halo, sore halo. Sis Gina. Apa kabar, Cecily? Selamat Baik, malam. Salam sehat selamat buat sore kita menjelang semua. malam. Iya, menjelang malam ini udah ya. Halo. Iya, Silakan, silakan, sis. iya, apa kabar Sis Gina? Makasih banget loh. Baik, Kita baik, malam luar hari biasa ini baik. sore menjelang malam ya Iya, ngobrol-ngobrol justru dan kita mau sebetulnya menyapa. Mm-mm. Sorry nge-lag Kenapa? sedikit ini. Justru Iya, sebetulnya saya yang berterima kasih karena Bapak Ibu, Bro dan Sis Ili ini gercep sekali ketika Sola sedang upload untuk acara baik di IG feed maupun di story. Lalu kemudian kira-kira beberapa detik kemudian Sis Ili hubungi saya dan berkata, "Yuk kita IG live yuk." Ya, hayo gitu ya. Jadi adalah hari ini. Thank you so much Sis buat iya. kesempatannya. Ya, Sis, tahukah kenapa saya mengajak IG Live bersama-sama? Mm-mm. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah ikut acara yang Sis Gina adakan. Kemudian juga pernah juga loh sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga saya ikut. Jadi saya ikut acara Sis Gina ini nggak cuma sekali gitu, beberapa kali. Dan saya diberkati banget, sangat diperlengkapi. Itu sebabnya kita ngobrol malam hari ini bersama-sama. Saya percaya teman-teman yang hari ini join bersama-sama dan mendengarkan pasti akan diberkati sama seperti saya diberkati. Nah, itu sebabnya senang sekali kalau Sis Gina menyediakan waktu untuk sharing bersama-sama pada sore menjelang malam hari ini. Lalu rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore menjelang malam hari ini ikuti sampai selesai. Karena malam hari ini ada giveaway dari Sola Associates, dari Sis Gina, kepada nanti 3 peserta yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. 3 seats dari giveaway ini untuk menghadiri apa? Menghadiri acara yang pastinya akan memberkati
yang dimana saya pernah mengikutinya, lalu saya mengencourage teman-teman yang dan rekan-rekan yang hadir bersama-sama pada malam hari ini, kalau mengikuti acara tersebut pasti sangat diberkati banget. Yaitu acara dengan topik apa aja nih Sis Gina? Ya, sebetulnya topiknya itu ada 3 di bulan Yes. Maret. Di awal Maret itu, bukan awal sih, lebih kepada di tanggal 16 ya. 16 Maret itu ada satu topik, The Power of Change. Power of Change itu memang diperlukan khususnya di hari-hari ini kita semua tidak terhindar kan dari yang namanya perubahan. Nah, kita perlu pelajari itu kekuatannya apa. Lalu kemudian yang akan kita bahas sama-sama adalah The Leader in Me ya. Itu di minggu Betul. berikutnya tanggal 23 Maret. Lalu kemudian tanggal 30 Maret, bedanya hanya satu minggu adalah Handling Differences. Bagaimana kita menangani perbedaan di antara kita. Jadi ada 3 modul sis, gitu. Wow, itu menarik banget. Eh, Bagaimana kita menghadapi situasi saat ini yang berubahnya secara cepat, tentunya juga kita perlu diperlengkapi. Betul, betul, betul. Kemudian juga yang handling differences itu, tentunya setiap kita ini punya keunikan masing-masing dan punya perbedaan. Namun, bagaimanakah kita bisa menghandle ya atau mengelola perbedaan supaya melalui perbedaan tersebut justru kita saling memperlengkapi, bahkan kalau di dalam tim menjadi tim yang kuat ya. Tuh, Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul banget, betul, betul. Dan the power of change dan juga skill untuk bisa menghandle atau mengelola perbedaan, itu juga skill yang dibutuhkan kita sebagai seorang individu, dan juga apalagi kalau kita mau mengembangkan kepemimpinan di dalam diri kita. Nah, sebelum kita mendengar lebih lanjut lagi dan belajar dari Sis Gina, saya ingin mendengar nih, tentunya saya percaya teman-teman juga dan rekan-rekan ingin mendengar apa sih kegiatan dari Sis Gina gitu ya, kegiatan sehari-hari. Istilahnya pengen mendengar profil dari Sis Gina. Mungkin Sis Gina boleh menjelaskan kegiatan Baik. sehari-hari apa yang dilakukan ya. Iya, rasanya kalau apa yang dilakukan memang kalau di dalam Sola Associates, yaitu sebuah company yang miliknya Tuhan ya, kalau saya bilang, saya hanya Amin. pengelolanya saja. Nah, di dalam Sola Associates itu banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan empowering, lalu kemudian training. Yang di 2 tahun terakhir ini semuanya serba online. Jadi Betul. memang di 2 tahun ini lebih banyak duduk sih sebetulnya di rumah lihat apa via Zoom gitu ya secara online. Kalau saya sering bercandanya tuh dari terbit matahari sampai terbenam rasanya duduk terus. Mata lumayan kunang-kunang, sekarang kacamata udah agak lebih tebal dari sebelumnya. Itu adalah aktivitas saya di Sola dengan peran sebagai fasilitator dan juga sebagai learning partner. Nah, saya juga punya peran yang utama adalah sebagai istri dan sebagai ibu dari 2 putri saya. Nah, sebagai istri tentunya ini adalah satu peran yang bagi saya sih mulia. Karena yang Amin. namanya peran Amin. istri itu di tengah semuanya sedang kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, berarti pekerjaan rutinitas sang ibu atau istri itu 3 kali lipat di 2 tahun terakhir gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur. Lalu kemudian peran sebagai ibu ya tetap mendukung anak-anak khususnya yang sekarang sudah di usia remaja. Sebentar lagi yang paling kecil kuliah, kalau yang sulung memang sudah kuliah sekarang ada di Netherlands gitu. Jadi jamnya masih Wah. agak kebalik sih, sis. Kadang-kadang karena Hmm. beda 6 jam gitu ya, kalau winter bedanya 6 jam. Saya harus mempersiapkan diri untuk video call-nya di luar jam yang biasanya karena kan ada perbedaan waktu gitu. Itu sih Betul, betul. kegiatannya dan tentunya juga ada ministry pelayanan kepada komunitas. Jadi ya dibagilah waktunya gitu. Wow, thank you banget untuk sharingnya. Senang banget ya kalau melalui kehidupan kita, kita bisa sharing, berbagi, dan juga Ya, menolong orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan potensi, keunikan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing ya. Dan betul. tentunya tadi Sis Gina sharing bahwa eh, tidak terlepas dari peran kita khususnya wanita ya sebagai ibu, sebagai istri,
Yes. Dan satu hal, saya percaya kita hidup satu kali seumur hidup, dan pastikan kita menjadi the best version, versi yang terbaik dari diri kita untuk mengembangkan secara maksimal apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita ya Sis Gina ya. Itu Setuju banget. sebabnya yes, pada malam hari ini salah satu goal kita berbincang-bincang adalah untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, keunikan diri kita, bahkan sesuai dengan topik pada malam hari ini yang berjudul The Leader in Me, yaitu bagaimana mengembangkan kepemimpinan di dalam diri kita. Nah, Sis, boleh nih, apa sih yang apa ya namanya ya topik The Leader in Me ini berbicara tentang hal apa? Begitu membaca topik ini menarik banget loh, The Leader in Me. Oke, ini luar biasa sekali ya. Pertanyaan pertama sudah jitu sekali ya. Jadi ini membahas salah satu dari topiknya, yaitu topik tengah ya. Karena di topik awal adalah The Power of Change, di topik yang terakhir bulan Maret adalah Handling Differences. Nah, The Leader ini kalau kita terjemahin secara bebas adalah sang pemimpin di dalam kita. Jadi setiap kita itu pemimpin. Tetapi tidak setiap dari kita pimpinan. Saya ulang ya. Soalnya bahasa Indonesia ada mirip ini. Setiap kita, ibu rumah tangga, istri, anak, apapun profesinya, kita tuh pemimpin. Makanya the leader in me. Itu harus dibangkitkan, harus dibangunkan. Tetapi memang tidak setiap dari kita adalah pimpinan. Jadi kalau bicara the leader in me, siapa saja audiensnya? Tentu semua orang. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin itu bukan hal jabatan. Kalau jabatan pimpinan dong berarti ya Sis ya? Betul, nah, betul. Kalau pemimpin itu tidak bicara sama sekali tentang jabatan. Jabatan hanya ada di kartu nama. Ya, kalau pemimpin itu bicara tentang tindakan dia. Nah, saya percaya setiap manusia kan bertindak ya. Betul Tanpa banget. harus pakai kartu nama, kita semua bertindak. Makanya kita harus bangkitkan the leader in me itu. Gitu maksudnya judulnya. Oh, ya, semoga ya, bisa beda banget. Esensi ya. Betul. Wah, beda banget antara pimpinan dengan pemimpin ya. Setiap kita adalah pemimpin dan kita ada kepemimpinan di dalam diri kita. Ternyata seringkali persepsi kita itu seorang pemimpin adalah pimpinan yang punya jabatan, punya posisi. Namun hari ini nih, yuk kita perlu memiliki keyakinan di dalam diri kita sendiri. Semuanya, audiens, teman-teman, rekan-rekan, bahwa kita adalah pemimpin, berbeda dengan pimpinan. Itu sebabnya, yes, kita adalah pemimpin. Nah, bagaimana nih kita mengembangkan kepemimpinan di dalam diri kita? Dan satu hal yang menarik ya, bagaimana nih kalau kita tidak memiliki posisi atau jabatan atau bukan pimpinan ya, tapi kita dikatakan kita ini pemimpin dan punya potensi kepemimpinan. Bagaimanakah kepemimpinan yang ada di dalam diri kita itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai contoh, misalnya saya seorang istri dan ibu rumah tangga, kemudian saya ini tidak ada jabatan misalnya di dalam sebuah perusahaan, jabatan pimpinannya itu. Tapi bagaimana nih Sis menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagus sekali, karena memang kalau dibicarakan tentang topik kepemimpinan, rasanya ini pikiran kita sudah langsung berfokus kepada nama perusahaannya apa, nama company apa gitu ya. Padahal kepemimpinan itu bicara tentang jiwa kepemimpinan. Wow, jiwa, oke. Betul. Berarti kan kalau kita bicara jiwa kepemimpinan, kita tidak membutuhkan sebuah jabatan untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, yang perlu kita sama-sama sadari, penerapannya itu tetap di dalam organisasi. Jadi begini, organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bersatu di dalamnya dengan satu tujuan yang disepakati. Betul? Ya, kita nggak mungkin join dalam sebuah organisasi kalau ternyata tujuannya kita nggak selaras gitu. Nah, keluarga adalah
unit organisasi terkecil di dalam masyarakat. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi waktu kita bicara tentang kepemimpinan, kita juga bicara kepemimpinan di dalam unit terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga. Siapa saja orang-orang yang berkumpul di dalam keluarga? Ini menjawab tadi pertanyaan Sis ya, yang berhubungan dengan saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Kan ada si ayah, si imam, si kepala keluarga. Ada kita memposisikan sebagai si istri. Nah, istri ini kan peran ya. Di dalam peran itu istri punya tugas yang luar biasa banyaknya. Lalu kemudian ada lagi yang kalau di company atau organisasi disebut anak buah. Tapi di dalam keluarga disebut anak kandung. Jadi sebetulnya penempatannya bahwa leadership, kepemimpinan itu adalah sebuah jiwa yang harus dibangun, tinggal letak organisasinya di mana. Kalau di keluarga tetap organisasi, tapi terkecil di dalam masyarakat. Kalau ternyata organisasi misalnya kerohanian gitu ya, ya organisasi rohani A gitu kan. Atau misalnya perusahaan financial institution, bank B. Berarti kepemimpinan yang jiwanya ini diterapkan ke dalam organisasi financial institution. Makanya bicara the leader in me itu lebih mencondongkan kepada membangun kapasitas si pemimpin, bukan si pimpinan. Kenapa? Karena susah sis kalau membangun kapasitas pemimpin, ini kan open lecture ya, terbuka untuk umum. Kita nggak tahu job description orang tersebut tuh apa. Karena kan ini bicara tentang satu sesi yang semua pihak berkumpul. Lain kalau sifatnya in-house. Misalnya khusus dari asuransi A, itu mengundang Sola. Berarti kan saya sudah mengenal job description-nya, posisinya. Tapi kalau di ilmu ini adalah mengundang secara umum. Jadi kita tidak bicara tentang si tugas pimpinan, tetapi lebih kepada jiwa pemimpin. Semoga menjawab, Sis. Wah, menarik banget, menarik banget. Kepemimpinan bukan posisi ataupun bukan kita tuh sebagai pimpinan, bukan. Tetapi kepemimpinan adalah jiwa. Kemudian jiwa kepemimpinan itu diterapkan di dalam organisasi. Organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Dan organisasi yang terkecil itu adalah keluarga ya. Dan kita semua pastinya ada di dalam keluarga. Kemudian ada organisasi-organisasi lainnya. Bentuknya kita semua pasti terlibat di dalam minimal satu organisasi, yaitu keluarga. Lalu ada organisasi di sekolah, organisasi di kegiatan sosial, di masyarakat, dimanapun. Pada saat kita terlibat di dalam sebuah organisasi, kemudian kita pasti ada peran ya masing-masing. Nah, peran masing-masing itu tentunya pada saat menjalankan peran, kita membutuhkan sebuah kapasitas ya. Dan salah satu yang perlu dikembangkan adalah peran apapun yang kita jalankan di keterlibatan kita di dalam organisasi manapun. Itu ada kapasitas kepemimpinan yang perlu dikembangkan. Kapasitas kepemimpinan itulah yang dikatakan jiwa kepemimpinan. Wow, menarik nih. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya. Tentunya teman-teman dan rekan-rekan pengen tahu ya, kapasitas kepemimpinan seperti apa yang di dalam diri kita yang perlu dikembangkan. Yang mungkin malam hari ini kita juga nggak sadar nih. Ternyata baru terbuka. Kita semua adalah pemimpin. Gimana nih Sis ya, kapasitas apa yang perlu dikembangkan gitu ya? Bagus ya pertanyaan. Untuk mengembangkan the leader in me. Iya. Ya. Kalau kita ikut seminar leadership ya, Sis, itu nggak pernah ada akhirnya. Selama kita bernafas, kita masih tetap belajar leadership. Memang leadership is look alike parenting. Kepemimpinan itu rada mirip sama pola asuh. Kenapa? Karena di dalamnya ada tindakan-tindakan kan. Nah, tindakan itu saya sih percayanya orang tidak mungkin bertindak sebelum dia memutuskan untuk bertindak. Nah, orang yang mengambil keputusan dan orang yang ikut melaksanakan keputusan yang diambil
itu dua-duanya perlu mengembangkan kepemimpinannya. Nah, kalau bicara tentang bagaimana sih ciri kepemimpinan yang baik, itu banyak sekali, tapi fondasinya seperti kalimat yang tadi saya sampaikan, yaitu becoming the best version of you. Segala sesuatu harus dimulai dari dirimu sendiri. Kita tidak mungkin bisa memimpin orang lain sebelum kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bilang sama anak-anak kita, nak, be the best version of you. Nah, mama udah belum? Terus kita nggak bisa bilang sama tim member kita di kantor dalam organisasi besar ya, kamu harus lakukan yang terbaik. Ibu sudah belum? Jadi yang paling fundamental, yang terkadang memang terlewat, adalah menjadi pribadi yang selesai dulu dengan dirinya sendiri, sis. Seorang pribadi yang sudah selesai dengan diri sendiri, bahasa sehari-harinya nih, lo udah kelar belum sama diri lo, gitu. Kalau kita sendiri belum kelar sama diri kita sendiri, maka kita akan lebih banyak menuntut orang lain. Seharusnya jiwa kepemimpinan itu bukan menuntut, tetapi menuntun pakai N. Wow, menuntun. Oke. Nah, bagaimana caranya kita bisa menuntun kalau kita sendiri belum pernah menjalankannya? Kita nggak bisa menuntun orang lain di tempat yang kita sendiri masih buta, kan? Jadi pertama adalah seorang pemimpin pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini bukan sebuah kata kiasan. Selesai dengan diri sendiri itu PR-nya besar. Kita bisa saja menjadi CEO di dalam sebuah perusahaan. Kita bisa saja menjadi gembala atau kiai dalam sebuah organisasi rohani. Tetapi kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, itu akan membahayakan bagi orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Selesai dengan diri sendiri itu mengenal personality-nya. Saya tuh kekuatannya apa, saya tuh kelemahannya apa, lalu apa yang jadi trigger, pemicu. Kenapa saya bergairah dan bersemangat, kenapa saya marah, kenapa saya tidak suka. Nah, trigger itu kita harus kenal. Makanya kelar dulu dengan diri sendiri. Nah, itu tuh akan dibahas tuh nanti tuh. Lalu kemudian yang kedua, tadi kan katanya pemimpin adalah bicara tentang tindakannya, bukan jabatan. Berarti tindakan kita harus melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, ini yang kadang-kadang orang pikir ini bukannya ciri kepemimpinan sih. Kalau ciri kepemimpinan tuh harus pinter, cum laude, terus kemudian sertifikatnya itu harus bertumpuk. Bukan itu. Tapi relakah dia melahirkan pemimpin berikutnya yang lebih baik dari dirinya? Jadi kalau bicara kepemimpinan jiwa itu, bukan hanya bicara secara kognitif, kemampuan dan kepandaian, tetapi juga kerelaan. Jadi menggunakan kecerdasan kepala dan kecerdasan hati. Baru kita bisa bertindak dengan kecerdasan tangan. Head, heart, and hands. Gitu sih. Itu dua dari sekian ya. Nanti kita mesti belajarnya agak lama itu waktunya. Betul. Wah, saya sampai mencatat beberapa poin nih. Thank you, Sis Gina. Untuk teman-teman dan rekan-rekan yang join pada malam hari ini, yang di-sharingkan pada hari ini topiknya adalah The Leader in Me. Tetapi yang baru di-sharingkan ini adalah sebagian kecil sebenarnya ya, karena untuk mempelajarinya kita butuh waktu. Dan topik The Leader in Me ini akan dibawakan di dalam webinar yang diadakan oleh Sola Associates dan difasilitasi oleh Sis Gina langsung ya. Itu pada tanggal berapa nih Sis Gina? Kalau untuk The Leader in Me itu tanggalnya tanggal 23 bulan Maret. Iya, jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang WIB. Oke. Kemudian dua topik yang lainnya lagi itu topik apa dan tanggal berapa ya Sis ya? Mungkin boleh di-sharingkan karena dua topik yang lain itu juga sangat berkaitan banget ya tentang sangat berkaitan dengan mengembangkan kepemimpinan di dalam diri kita ya Sis ya.
Ya, betul sekali. Jadi gini loh, waktu Heeh. menyusun program ini ada ceritanya sedikit nih Sis ya. Ah, silakan, silakan. Jadi Sola Associates itu biasanya melayani pembelajaran khusus untuk company tertentu atau organisasi tertentu. Jadi ini kali pertama bagi Sola Associates untuk membuka public lecture. Sebetulnya permintaan ini Itu tuh dia. udah lama sekali, udah didoakan, digumulkan, direnungkan, disusun. Tapi ternyata jadinya di 2022 gitu ya. Karena kami melihat memang pentingnya mempelajari jiwa kepemimpinan ini tanpa harus membawa embel-embel jabatan. Nah, Betul, oleh sebab betul. itu kita bikinnya itu berurutan sebetulnya, tapi tidak harus ikut tiga-tiganya. Namun saya Oke. mau menyampaikan terima kasih, ternyata registrasi yang masuk ini teman-teman luar biasa loh. Teman-teman itu daftarnya sekaligus 3. Jadi rupanya kalau kayak film silat gitu ya, serinya biar nggak ketinggalan gitu ya. Terima kasih loh ya Bapak Ibu Brosis. Jadi yang pertama itu sebetulnya adalah the power of change. Kekuatan di dalam perubahan. Apakah lewat perubahan yang terjadi tidak hanya bicara tentang pandemi sih, tetapi overall secara umum, apakah kita pembuat perubahannya, ke arah lebih baik ya tentu konteksnya ya, kita pembuat perubahannya, atau jangan-jangan kita cuma jadi penuntut perubahan. Nyebelin kan? Nuntut orang Betul banget. berubah, nuntut situasi berubah, yang ini banyak nih kayaknya, tapi nggak ada di sini lah ya. Nuntut aja, tapi dia sendiri tidak menjadi pembuat perubahan. Lalu yang paling parah adalah orang yang senang mengasihani dirinya sendiri sebagai korban dari perubahan. Playing Ini victim ya. pandemi, ya pandemi ini kan ada pembuat perubahan. Anda bisa melihat pandemi ini sebagai kesempatan atau sebagai hambatan, itu pembuat perubahan. Betul, Tapi kalau betul. penuntut perubahan, dia akan bilang pada penguasa saat ini, kok kayaknya segini aja nggak cukup sih? Kok kayaknya imunisasinya kok belum merata sih? Pokoknya nuntut aja nggak kelar-kelar. Atau ada yang merasa bahwa sebetulnya saya bisa sukses, tapi gara-gara pandemi, semua impian saya jadi hilang. Itu kan korban dari perubahan. Nah, kita Ya, yang ya. mana? Itu yang penting dulu untuk membuka paradigma kita. Lalu kemudian kita harus paham apa sih yang menjadi pendorong perubahan. Saya spill sedikit ya, spill sedikit aja. Manusia itu pada umumnya akan bergerak kepada perubahan apabila hatinya terluka atau pikirannya terbuka. Seberapa banyak dari kita jujur hati kita terluka atas perubahan 2 tahun ini? Seberapa banyak dari kita pikirannya jadi terbuka? Dulu nggak berani pakai Zoom sama sekali contohnya. Sekarang pakai Zoom terus kayaknya. Harus belajar lagi aplikasi yang baru. Dulu tuh IG Live nggak rame dulu tuh. Sekarang tuh ramenya luar biasa. Ternyata bisa kan berubah pada saat Setuju. pikirannya terbuka dan hatinya terluka. Lalu kemudian kalau identitas kita digoyang, security kita digoyang, itu pasti akan mendorong kita pada perubahan. Jadi nanti kita pelajari tuh apa yang jadi faktor pendorong. Itu di tanggal 16-nya di awal sebagai modul 1. Setelah kita punya power of change, ini kalau udah kejadian kayak gini mau diapain? Apakah kita mau berubah karena niat dari dalam diri kita sendiri untuk jadi pribadi yang lebih baik? Atau kita harus dipaksa sama keadaan? Kita bisa komputer saat ini gara-gara pandemi atau gara-gara kita memang niat belajar dari awal? Itu saja. Beda ya. Beda. Betty. Kita sering cuci tangan saat ini karena takut kena virus atau emang orangnya bersih dari awal? Dari situ saja kita sudah melihat bahwa perubahan telah terjadi dalam kehidupan kita. Di sini ada beberapa yang aktif sekali dalam chat. Coba deh saya mau tanya ya sedikit di chat ya. Diaktifkan. Di sini siapa yang dulu kalau udah kelaparan ya nggak pakai cuci tangan langsung makan. Kalau sekarang nggak makan aja cuci tangan lebih dari 15 kali sehari. Kalau itu Anda orangnya tolong diketik saya hanya panjang gitu ya. Ternyata nggak makan aja cuci tangannya lebih dari 15 kali. Belum lagi kalau paketnya datang. Bu Gina, paket
cuci lagi tangannya. Ternyata kita bisa berubah. Kalau dulu kita buka pintu dengan tangan kita, sekarang sikut kita sudah berperan ganda untuk membuka pintu di mall. Betul? Ya, sudah Betul, berubah. betul banget. Jadi kita bereskan dulu the power of change-nya, baru kita bangun kapasitas kepemimpinan di dalam kita, gitu sis. Makanya dia di Oke, awal. Nah, nanti oke, oke. setelahnya ada lagi, gitu. Mm-mm. Terus setelahnya diperlengkapi Nah, dalam hal ya. setelahnya nih, setelah kita berubah, kita sudah Mm, membangun kapasitas kepemimpinan. Berarti kan di tanggal 30-nya ya, seminggu setelahnya. mm-mm, Itu kan kita sudah menemukan the best version of me. Kita mm-mm. keluar dari sarang kita, menemukan orang lain yang juga berkata, saya sudah menemukan the best version of me. Pokoknya Oke, best version ketemu best version lah semuanya. oke, Yang oke. Unik, punya unik, 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 unik unik-unik. semuanya ya. Di Iya. situ bagus, di sini bagus, di sana bagus, disatuin berantem sis. Paling susah menyatukan jagoan lo ya. Iya, Susah. iya, iya. Kalau ada satu jagoan, dua nggak terlalu jago, tiga pengikut, cepet jadi Yang satunya. jagoan langsung menonjol ya. Langsung. Tapi kalau sana sudah jadi the best version, sini sudah jadi the best version, sini mau ngatur, sana mau ngatur. Sini mau Yes. mimpin, sana mau mimpin. Jadi nggak gampang. Makanya harus pakai judul Handling Differences. Bukan Ya. handling capacity. Karena kapasitas dia Hmm. dengan kapasitas saya bisa saja berbeda. Ya, ya. Tapi bagaimana perbedaan itu menyatukan. Jadi saya tulisnya begini sih di dalam outline yang saya bagikan. Biasanya ya kalau kita tuh punya rasa menyukai, punya rasa memerlukan, misalnya saya suka sama Sis Ili. Saya perlu banget sama Sis Ili. Saya cari-cari loh persamaan kita. Lalu kemudian saya simpulkan kita tuh cocok. Betul? Karena saya ada Betul, kebutuhan, betul. Sis. Ada kebutuhan. Tetapi kalau rasa butuh itu pudar, rasa perlu itu pudar, bahkan hilang deh ya. Nggak usah pudar, kalau Ya. pudar kan masih tipis-tipis tuh. Hilang deh. Dengan kata lain contohnya, aku udah nggak perlu lagi sama Sis Ili. Yang saya cari justru perbedaan kita. Dan mulai berkata ternyata kita nggak cocok, tetapi kita siap untuk cekcok. Paham, paham banget, paham banget. Jadi kalau ada pertikaian ya, orang pasti bilangnya, aku udah nggak cocok sama dia. Baik di keluarga maupun di perusahaan. Kenapa nggak cocok? Sebab yang dicari perbedaan. Kenapa yang Ya, dicari ya, ya. perbedaan? Sebab sudah tidak lagi saling membutuhkan. Oke, Yang oke, gawat ini oke. semua ada dalam satu organisasi loh. Ya, 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 ya. Bahaya. Padahal perbedaan itu justru bisa saling melengkapi, kemudian perbedaan itu bisa saling mensupport, menjadikan Betul. satu organisasi itu satu tim yang kuat. Hanya saja skill mengelola perbedaan itu yang perlu kita tingkatkan gitu ya, Sis ya. Betul, betul. Nah, Dan itu nanti kita betul, betul. bicarakan termasuk bagaimana untuk menghandle konflik yang sudah terjadi. Karena gini, kalau memang sudah, kalau belum terjadi kan bisa dicegah ya. Kalau sudah Betul. terjadi kan situ ngedip aja nyebelin gitu kan ya kalau sudah terjadi ya. Terus udah gitu yang kacamatanya jadinya melihatnya yang perbedaan-perbedaan yang tadi cekcok Iya. itunya ya. Jadi mindset kita tuh memang sudah di-set sedemikian rupa bahwa ini orang memang nggak sama sama saya. Lihat aja pekerjaannya semua. Jadi semua yang negatif itu akan memimpin kesimpulan kita. Padahal pemimpin adalah pribadi yang tadi sudah selesai ya mestinya dengan dirinya Dengan diri sendiri. sendiri, betul, betul. Gitu. Jadi sebetulnya seru sih kalau kita bisa ikutin dari awal, kedua dan ketiga itu jadi sebuah rangkaian apa ya pembelajaran yang kalau saya boleh simpulkan sebetulnya untuk self leadership kita sih, kepemimpinan Betul kita banget. dulu, secara pribadi. Betul, betul. Itu sangat berkaitan banget ya. Jadi kalau misalnya tadi kita membahas tentang jiwa kepemimpinan, kapasitas kepemimpinan,
bagaimana mengembangkannya di dalam diri kita, itu tadi menarik. Kepemimpinan yang utama, yang pertama adalah sebenarnya leading ourselves ya, memimpin diri sendiri. Betul. Itu yang lebih penting terlebih dulu. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Untuk mengembangkan kepemimpinan dalam diri kita adalah kita memimpin diri kita sendiri dan juga mengelola diri. Dan bagaimana cara mengelola diri? Kalau kita belum kelar dengan diri kita sendiri. Belum kelar dalam hal apa? Mungkin kita punya identitas diri yang negatif, kita punya luka, kemudian kita menempatkan diri sebagai korban, kemudian ada situasi betul negatif yang terjadi, kemudian kita tidak menghandle-nya, perubahan-perubahan yang terjadi juga kita jadi apa ya istilahnya tuh tenggelam di dalam situasi atau perubahan yang ada. Justru untuk kita bisa selesai dengan diri sendiri, mengelola diri kita sendiri, salah satunya juga adalah mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Supaya kita tidak tenggelam oleh karena situasi, tapi justru melihat situasi apapun yang terjadi, kita melihat itu adalah satu kesempatan dan juga kita bisa memaknai dan memacu kita untuk move on. Betul ya? Jadi kita bertumbuh tuh, terus bertumbuh. Ya, Betul. setelah bertumbuh, kemudian juga selesai dengan diri sendiri, kita juga perlu paham tentang diri kita sendiri ya sis ya. Banyak orang nggak ngerti loh tentang dirinya, kelebihannya, keunikannya, terus udah gitu juga keterbatasannya, kita juga perlu paham ya keterbatasan kita, supaya kita tahu bagaimana bekerja sama, berkolaborasi, terus udah gitu kita bisa melihat orang lain yang berbeda, punya kekuatan, dan kita bisa menjadi satu tim di dalam organisasi. Dan sekali lagi, organisasi itu bukan berarti satu struktur atau perusahaan, tetapi juga minimal perbedaan di dalam rumah tangga atau keluarga itu kan pentingnya, banyak banget konflik terjadi dalam rumah tangga ya sis ya. Betul, makanya nanti waktu handling differences itu kami juga memberikan satu assessment gaya penanganan konflik yang seperti apa, itu di dalam tanggal 30 kami berikan. Karena gini, saya ini kan contoh saya ya, saya tuh hasil personality saya kalau pakai DISC itu saya compliance dominance. Jadi saya tuh sarung bantal sama sarung guling, kalau dia nggak matching, ay nggak bisa tidur gitu ya. Semuanya harus tertata gitu. Nah, sedangkan suami saya, Franz, itu orangnya influence dominance. Jadi justru dia atasnya bajunya orange, bawahnya kotak-kotak biru, nggak apa-apa gitu. Kalau saya nggak bisa tuh keluar pakai baju begitu ya. Jadi kami itu betul-betul tidak sama. Ini organisasi unit terkecil ya. Tapi justru disitulah kami jadi sempurna. Amin, Coba bayangkan amin, kalau saya menikah dengan orang yang kayak saya juga. Terus siapa dong yang bikin apa ya? Influence itu kan orangnya lebih asik, bergaul gitu ya. Kalau saya kan disuruh pilih, Gina mau duduk di coffee shop, bergaul, ngobrol sama orang, atau baca buku. Pasti saya baca buku milihnya. Nah, kalau keluarga ini kalau keluarga ini tidak ada perbedaannya, nggak ada asik-asiknya, menurut saya sangat membosankan. Nah, bagaimana mengelolanya ketika konflik? Saya pasti kalau konflik saya akan bicara tentang fakta. Sebab itulah kekuatan saya sebagai orang yang compliance. Jadi bisa dibacain tuh kesalahannya dari tahun 1997, A, B, C, D, E, poin butir 1, butir 2, butir 3 gitu sis. Nah, karena kan emang dasarnya compliance. Sedangkan kalau suami saya kalau lagi marah, itu sebentar sekali orangnya kalau marah. Lalu kemudian kalau saya cuma deket aja, dia bilang, udah sorry ya, udah ya, move on ya, langsung ya. Orangnya tuh, saya admire sekali, suami saya tuh gampang sekali selesainya kalau ribut. Nah, saya yang bisa nyimpen. Kenapa? Karena semua dimasukkan sebagai data. Lain kali bisa dipakai gitu. Entah itu alih-alih sebagai pembelajaran, alih-alih sebagai pembelajaran next time supaya tidak terulang lagi, karena keledai tidak boleh jatuh di lubang yang sama dengan segala kebijakannya. Tapi sebetulnya on the other hand itu masih nyimpen.
lalu kemudian kita melabel orang tersebut. Ketika terjadi lagi hal yang mirip, si compliance ini akan berkata, emang kamu orangnya begitu. Nah, itu yang menyebabkan cara kita menghandle konflik harus kita petakan. Karena jika tidak kita petakan, kita akan saling melabel satu dengan yang lain, lalu mencari perbedaan dan mengakhirinya dengan cekcok, bukan dengan cocok. Gitu. Saya sambil berkaca loh. Menyimpan di hard disk. Ini kalau ada yang ngomong saya itu Bu, ya nggak apa-apa lah ya. Kelar sama diri sendiri, jadi ngaku biar jadi pembelajaran ya. Betul-betul, kelar dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah melahirkan pemimpin berikutnya, yaitu hati yang rela. Nah, saya ini tertarik banget loh. Boleh nggak sih dijelaskan nih ya, melahirkan pemimpin berikutnya dalam konteks misalnya di dalam keluarga, di dalam mungkin keterlibatan kita di dalam sebuah organisasi yang tanda kutip kan kepemimpinan itu belum tentu pimpinan. Betul. Walaupun kita sebagai tim, peran kita sebagai tim di dalam struktur, namun kan kita tetap menerapkan jiwa kepemimpinan dan juga melahirkan pemimpin berikutnya. Bagaimana nih Sis nih penerapannya? Itu menarik banget nih. Kita balikin dulu ya ke konsep dulu ya. Karena kalau case by case kan jawabnya jadi meluas. Kita balikin dulu ke konsep. Jadi gini, kalau kita di kantor, di organisasi besar nih ya, bukan di unit terkecil yaitu keluarga. Keluarga kita sampingin dulu sedikit. Kita punya anak buah istilahnya, tanda petik. Betul. Nah, di rumah kita punya anak kandung, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya skill dan kapasitas, katakanlah 10 macam. Terus kita sebagai pemimpin menurunkan kapasitasnya itu kepada anak buah kita. Kalau kita tidak punya kerelaan, pasti kita pakai ilmu kungfu, Sis. Ilmu kungfu seperti apa? Ilmu kungfu itu kalau gurunya punya 10 jurus, dituruninnya paling banyak 9. Oh, kenapa punya 10 diturunin paling banyak 9, satu disimpan. Satu disimpan, namanya senjata pamungkas. Kalau sampai saya jadi ingat film silat. Iya, betul. Ini jangan-jangan suka ini juga lagi baca buku Kopingho ya. Jadi, iya, betul. Jadi nanti kalau muridnya nakal, gurunya masih bisa handle dengan satu jurus yang tidak dimilikinya, gitu. Oke. Nah, kalau saya bawa sekarang ke unit terkecil yaitu keluarga, gitu ya. Si mama sekolah cuman sampai SMA kapasitasnya. Saya punya anak namanya Melisa. Melisa, kamu pokoknya karena mama sekolah sampai SMA, kamu cuman boleh sekolah sampai SMP. Jangan kurang ajar sama mama. Kalau mama SMA, kamu nggak boleh ngelebihin mama. Kan nggak mungkin. Betul ya? Kita pasti bilang, nak, karena mama sekolahnya cuma sampai SMA, kamu sekolah harus melampaui mama. Kok rela? Karena anak kandung, bukan anak buah. Nah, makanya tadi ada kalimat ya, kepemimpinan seperti parenting ya. Seperti parenting. Pertanyaan saya, rela nggak memberdayakan timnya, melahirkan pemimpin berikutnya yang sebetulnya kita siapkan jauh lebih baik dari kita? Coba Sis bayangin ya, organisasi punya visi besar. Waktu kita pimpin, nggak selesai kan? Kan kita pasti akan keluar satu ketika, entah itu kita nggak cocok, kedua kita ditawarin kerjaan lain yang gajinya lebih besar, biasanya begitu kan? Atau kita pensiun. Kan pasti kita juga akan selesai dalam masa tertentu. Nah, waktu kita ada di sana, kita tidak membangun pemimpin berikutnya, atau bangun tapi nggak rela. Kebayang nggak perusahaan itu dalam 10 tahun ke depan? Bukan bertumbuh loh, malah semakin menurun. Karena ada satu orang pemimpin yang tidak pernah rela untuk melahirkan pemimpin berikutnya. Jadi ini bahaya sebetulnya. Gitu. Makanya kita perlu ini deh, perlu ngobrolnya tuh 3 jam. Kenapa dibuatnya 3 jam, jam 9 sampai jam 12? Mungkin biasanya webinar tuh 60 menit gitu ya.
Tapi buat saya kalau kepemimpinan itu 60 menit tuh cuman ngupas kulitnya aja. Ya, ya, ya. Jadi Dan nggak, kepemimpinan bukan cuma checklist job desk, job desk, job desk. Namun sebenarnya membangun jiwa kepemimpinan, kapasitas kepemimpinan, dan mindset kepemimpinan dengan sehat. Dan betul. apalagi membangunnya itu adalah apa yang ada dalam diri kita. Setiap kita itu sebenarnya punya jiwa kepemimpinan dan bagaimana membangunnya secara sehat ya. Dan Tadi nggak ya, cukup 1 jam, ya nggak cukup iya. 60 menit. Ya. Tadinya saya mau pakai judulnya tuh Awakening the Leader in You. Maksudnya ngebangunin. Mungkin selama ini tidur kali ya gitu. Tapi Ya. ternyata nggak perlulah karena dari The Leader in Me aja juga sudah cukup menjelaskan bahwa ini nggak bicara tentang pimpinan berupa jabatan, tetapi bicara tentang pemimpin berupa tindakan gitu. Wow, luar biasa. Pemimpin berupa tindakan. Nah, Sis, ini Iya. ada satu pertanyaan nih, saya melihat nih. Jadi, Iya. bagaimana arti kepemimpinan jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan? Latar belakang pendidikan, ada pertanyaan nih. Oke, bagus loh pertanyaannya. Mungkin karena ada mitos kali ya. Mitos Mm-mm. itu yang namanya pemimpin itu pokoknya dia harus nilai terbaik, orang terhebat, orang terpinter, terbijak, ter gitu ya, tercepat gitu kan. Tidak 100% salah, tetapi bukan itu tujuannya. Kembali ya, saya jelaskan sedikit. Ya, Organisasi itu kan sekumpulan orang-orang yang tadi saya sudah tekankan di betul. depan. Nah, justru kapasitas seorang pemimpin adalah mengisi peran yang kosong. Misalnya, Wow. Gina bekerja sama dengan Sis Ili, bekerja sama dengan tadi yang bertanya bertiga ya. Ini si Ya, compliance, yang satu lagi si compliance, yang satu lagi si dominan gitu kan. Wah, yang kurang apa di sini? Bayangkan kalau tiga-tiganya dominan deh, kita ngebut-ngebutan terus ini. Nggak hati-hati ya, dalam betul, bertindak. betul. Kalau kita semua orangnya compliant, semuanya berhati-hati, bertindak, terjebak dalam data, nggak maju-maju juga. Jadi pemimpin itu harus bisa menggunakan helikopter view. Cara pandang helikopter dari atas. Seperti main catur. Dia pindahin strategik. Oke, kekuatan si A di mana? Taruhnya di sini. Ternyata A, B, C, D, yang C kosong. Padahal saya orangnya A. Sayalah yang harus mengisi kekosongan itu sebagai pimpinan yang memiliki jiwa pemimpin. Gitu. Wah. Oke, nah, saya jadi inget nih, ada mitos yang berbicara begini. Kalau membahas tentang personality, ada dominan, kemudian Hmm. influence, compliance, dan satu lagi stable ya, stabil ya. Ya, steadiness. Bahwa yang oh ya steadiness benar. Yang cocok jadi pemimpin adalah yang ada dominan dan mungkin influence-nya. Tetapi kalau berdasarkan penjelasan dari Siskina, berbagai personality, berbagai skill yang dimiliki, berbagai keunikan itu tidak menjadi satu alasan bahwa saya nggak bisa jadi pemimpin. Karena pada saat kita untuk tadi barusan mengisi sesuatu yang kosong, Ya, mengisi sesuatu yang ini nih butuh solusi, butuh jawaban, kemudian kita berinisiatif untuk melakukan sesuatu hal. Disitulah sebenarnya ya, jiwa kepemimpinan itu ya Sis ya. betul. Memang mitos ini ada yang bilang ini mitos, ada yang bilang ini kenyataan, karena memang Hmm? orang lebih suka untuk mencari kalau company-nya ini adalah new startup ya. Maksudnya bukan Hmm. company besar yang sudah well known gitu, yang modalnya Oke. sudah bergulung, bukan. Tapi perusahaan new startup itu kan pasti mau hire orang yang ready to use ya. Jadi Oke. nggak mungkin lagi dong dia mengalihkan dana yang baru mau dipakai itu untuk pengembangan. Wah, di training dulu, tunggu pinter 2 tahun baru dipakai, nggak ada tuh dananya. Jadi startup itu kalau company-nya kecil pasti siap pakai orang yang dicari. Nah, orang yang Oke. siap pakai dicari umumnya yang gasnya pol. Betul ya?
Oke, oke. Masa baru mau mulai udah tiduran gitu kan, harus gaspol. Nah, Ya, oleh sebab itu yang dominan lebih disukai. Tapi kembali, ini konteksnya startup apa perusahaan besar nih yang sudah dari tahun konteksnya 19. ya. Saya pernah memfasilitasi sebuah financial institution yang lahir di tahun 1964. Jadi udah lama dong, udah kuat. Itu justru pemimpinnya diambilnya yang steadiness. Amazing ya? Oh iya. Wow, amazing banget. Hai, teman-teman, rekan-rekan yang steadiness, kemudian mungkin sering berpikir, wah kalau saya steadiness ini sebenarnya saya bisa nggak ya memimpin, punyakah kapasitas memimpin? Boleh kita mendengar hal ini sekali lagi, Sis Gina, Ya. bolehkah? Jadi gini, Ya, kita harus lihat konten dan konteks dan kontainer. Awas ya kalau ngeliat konten, dua doang. konteks, kontainer. Oke, Oke. konten, konteks, Konten dan kan kita kontainer. lagi Yes, bicara mitos apa bukan nih, ya. ya. Nah, kontainernya nih kita mau taruhnya di mana? Kalau naruhnya di new startup, tentu Yes, orang akan lebih kontainer. banyak mencari yang ready to use, yang gasnya pol. Ya otomatis duluan dicari adalah orang yang dominan. Tetapi dari side bisnisnya ini tergantung startupnya apa. Kalau startupnya yang membutuhkan collecting data, compliance yang dicari. Sebab kalau Oke. dibilang hanya yang dominan saja, itu jumlahnya cuma di bawah 5% di dunia. Kasihan banget, leader sedikit sekali. Nah, kalau bicara tentang financial institution tadi ya contohnya, yang berdiri sejak tahun 1964, dia itu sistemnya sudah kuat. Orang-orang di dalamnya sudah kuat, leadernya diganti, makanya suka ada perputaran CEO kan kalau perusahaan besar. Itu Ya, leader ya. diganti, perusahaan nggak goyang. Aman dia, sistemnya kuat. Nah, yang Ya, ya. menempati di atas nggak masalah kalau dia tidak dominan. Karena yang di bawahnya, support sistemnya sudah jalan. Yes, Pertanyaannya kalau yes. kita punya perusahaan, Anda liburan deh 6 bulan gitu, tinggalin perusahaannya, nggak usah angkat teleponnya. Jalan apa mati? Kalau mati berarti perusahaan Anda, organisasi Anda masih bergantung kepada Anda. Hati-hati Wah, jangan one man show ya. oke. Berarti Ya, belum ya, melahirkan ya, pemimpin ya. berikutnya loh, belum punya anak berikutnya. Betul banget. Itu poin yang tadi ya, rela untuk Pasti saling melahirkan nyambung pemimpin dia. berikutnya. Ya, jangan one man show ya. Hmm. Ada juga pimpinan, tetapi sebenarnya tidak mengembangkan jiwa kepemimpinan. Begitu dong, Sis, berarti. Itu karena nggak ada kerelaan Pimpinan. kan? Hmm. Tahu nggak ada Berarti ada juga kerelaan dong. kenapa? Hmm? Oh, ya gimana? Hmm. Sorry. Ada juga pimpinan, walaupun punya posisi, namun belum selesai dengan dirinya, nggak bisa Nah, memimpin dirinya sendiri, terus udah gitu tidak ada kerelaan. Nah, ini tadi menarik. Kenapa tidak punya kerelaan? karena dia melihat dirinya sebagai korban perubahan. Masih ingat tadi Wow. the Yes. power of change? Ya, Apakah kita yes. pembuat perubahan atau kita penuntut perubahan? Ini rese banget nih orang ini nih, nuntut melulu. Atau Ya, kita ya. sebetulnya melihat diri kita korban dari perubahan. Jadi dia Yes. mengasihani dirinya dan dia pada saat berjuang menempati posisi, berarti pimpinan ya, bukan pemimpin kalau Ya. posisi ya, jabatan tertentu, dia nggak akan kasih angin ke yang lain. Dia nggak akan rela, karena selama ini gue udah jadi korban. Makanya ya, sesi lagi, modul yang pertama itu akan membuka paradigma. Di dalam modul yang kedua itu memperlengkapi kita, membangunkan jiwa kepemimpinan kita. Di dalam modul yang ketiga adalah bagaimana ketika kita sudah jadi the best version of me, berinteraksi dengan the best version of somebody else itu, Iya. gitu. Yes. Jadi memang dia bukan berarti kalau ikutnya satu terus jadi kurang mengerti gitu, bukan. Tetapi kalau merupakan satu kesinambungan kan lebih asik ngertinya gitu. Wow, menarik banget nih. Padahal malam hari ini yang baru dibahas itu sebagian kecil dari modul yang akan kita pelajari di acara webinar
yang akan difasilitasi oleh Sis Gina. Tentunya teman-teman dan rekan-rekan ada yang malam hari ini, wah saya pengen ikut nih modul itu, saya ingin ikut pelatihan itu. Dan malam hari ini ada hal yang spesial loh. Sis Gina makasih ya untuk giveaway yang diberikan. Ada 3 seat giveaway yang diberikan untuk teman-teman dan rekan-rekan yang join mengikuti Instagram Live pada sore malam hari ini. Dan giveaway yang pertama tadi diberikan kepada yang sudah bertanya. Saya mencatat Pak Sunyoto Yohanes. Nanti Pak Sunyoto Yohanes bisa menghubungi saya ya, boleh personal message di Instagram saya, Pak Sunyoto Yohanes yang tadi bertanya. Yang tadi bertanya tentang latar belakang pendidikan. Selamat ya untuk Pak Sunyoto Yohanes. Kemudian giveaway yang kedua nih akan diberikan untuk teman-teman dan rekan-rekan yang menjawab 2 pertanyaan yang akan saya ajukan nih ya. Oke, siap-siap ya. Mungkin juga Sis Gina boleh melihat siapa yang menjawab pertama kali. Siapa yang menjawab pertama kali ya. Pertanyaan pertama, apa nama organisasi yang didirikan oleh Ibu Gina Darmawan yang mengadakan webinar? Oke. Apa nama organisasi? Siapa yang menjawab lebih dulu? Kita dilihat ya jawabannya. Apa nama organisasi atau wadah yang dipimpin oleh Ibu Gina Darmawan? Oke, Angelina Lee. Angelina Yes, Lee. Angelina Lee ya. Dicatat. Selamat ya. Akan mendapatkan giveaway yaitu tiket untuk mengikuti salah satu modul dari 3 modul tadi yang disebutkan oleh Sis Gina dan akan difasilitasi oleh Sis Gina. Oke? Sola saja sudah oke kah atau harus Sola Associate? Sola saja sudah cukup ya? Oke, yes. Makasih. Terima kasih loh dan selamat untuk Angelina Lee. Pertanyaan kedua adalah ada 3 webinar yang akan diadakan. Sebutkan 3 judul webinar tersebut. 3 judul webinar yang akan diadakan pada bulan Maret yang berkesinambungan tadi itu loh. Apa saja? Sebutkan dengan lengkap 3-tiganya. Kita lihat ya Sis Gina ya. Seru ini yang ya. menjawab dengan lengkap. Seru ya. Lagi ngetik ini. Oke. Lagi ngetik. Dan lagi ingat-ingat. Tentunya yang mengikuti dari awal itu pasti tahu nih judul-judul dari webinar tersebut. Kita sempat membahasnya ya. Wow, luar biasa. Ada dari Lin 7 Link. Lin 7 Link. Iya, lebih dulu sih masuknya di saya. Betul nggak? Kita cross check ya, Sis. Bentar ya, Lin 7 Link. The Power of Change, The Leader in Me, Handling Different. Yes, betul. Ya, betul. Yes, selamat ya buat Lin 7 Link. Saya mencatat ya, Lin 7 Link. Jadi yang akan mendapatkan giveaway yaitu tiket ya untuk mengikuti acara webinar. Ada 3 webinar, jadi masing-masing mendapatkan salah satu tiket untuk mengikuti salah satu webinar. Dan terima kasih loh untuk kemurahan hati dari Sola Associates, dari Sis Gina, yaitu ya Sunyoto Yohanes, Angelina Lee, dan Lin 7 Link. Nanti akan dihubungi melalui Instagram ya, ke alamat Instagram ini. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Wow, nggak berasa nih udah 1 jam, bener banget. Dan ya? Kita pasti ya kita pasti sangat diberkati banget dan diperlengkapi. Dan tentunya akan semakin diperlengkapi di modul-modul tersebut dan bisa mengikutinya dengan lengkap. Saya pernah mengikuti dan saya memang merencanakan untuk mengikuti untuk refresh kembali di bulan Maret. Saya mau belajar. Makasih banget ya Sis Gina, karena biasanya diadakan in-house dan kali ini terbuka untuk umum. Kemudian juga ada early bird ya Sis Gina, dan ada batas early bird. Dan kalau ingin mengikuti, menghubungi siapa nih Sis Gina? Kapan early bird-nya dan menghubungi siapa? Jadi early bird teman-teman ini boleh lebih kepada flash sale sih. Sampai dengan tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 222 semua. Flash sale itu ya. ada flash sale
masih di angka 222.000. Setelah itu dia akan kembali kepada nilai investasi yang normal gitu. Dan bisa menghubungi dari pendaftaran di QR code yang ada di dalam postingan atau menghubungi Ibu Indri, gampang nomornya 0812 110 12340. Ulang ya. 0812 110 12340 gitu. Silahkan, bisa nanti dibantu. Gitu sis, thank you. Oke, makasih banget ya Sis Gina ya. Dan tentunya saya mau bungkus nih, wrap up untuk sharing kita pada malam hari ini, sore menjelang malam, yaitu the leader in me. Artinya setiap kita punya kapasitas kepemimpinan, jiwa kepemimpinan di dalam diri kita. Kepemimpinan berbeda dengan pimpinan. Pimpinan adalah posisi atau jabatan, namun setiap kita adalah pemimpin. Dan kita perlu mengembangkan kepemimpinan di dalam diri kita. Dan kepemimpinan ini sangat diperlukan di dalam sebuah unit organisasi. Unit organisasi berbicara tentang kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Dan ada unit organisasi yang terkecil, yaitu keluarga, kemudian unit organisasi lainnya. Dan tidak ada dari kita yang tidak terlibat di dalam unit organisasi. Dan itu sebabnya peran kita di unit organisasi tersebut bukan posisi jabatan loh, bukan strukturnya, tapi peran kita, peran apapun itu kita perlu mengembangkan jiwa kepemimpinan di dalam peran apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk mengembangkannya, kita perlu selesai atau kelar ya, selesai dengan diri kita sendiri, yaitu supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita perlu memiliki hati yang rela untuk kita membangun pemimpin berikutnya. Hati yang rela untuk membangun pemimpin-pemimpin yang baru. Dan tentunya untuk kita bisa kelar dengan diri kita sendiri, kalau kita sudah kelar dengan diri kita sendiri, kita menjadi the best version of us ya. Versi yang terbaik untuk diri kita. Dan biasanya seseorang itu bisa berubah dengan situasi, dan sekarang mengalami perubahan karena situasi. Marilah seseorang yang sudah kelar dengan dirinya, dia bukan menjadi penuntut perubahan, korban perubahan, tapi justru bisa membawa perubahan kepada sekelilingnya. Kemudian setelah itu juga, setelah kita menemukan versi yang terbaik dari diri kita sendiri, bagaimana nih kita bisa berkolaborasi, bersama-sama, bekerja sama, networking juga, dengan versi terbaik dari teman-teman kita. Dan akhirnya kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Oleh sebab itu, rekan-rekan dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti memperlengkapi diri dalam berbagai aspek. Oleh sebab itu, tetap semangat ya. Dan malam hari ini, saya terima kasih sekali kepada narasumber kita, Sis Gina, dan berharap Sis Gina bisa terus berkarya dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kata penutup nih, closing statement dari Sis Gina untuk kita semuanya malam hari ini. Baik, untuk kata penutupnya, apa yang sudah saya tulis di profil saya, jalani progres, cintai proses, jauhi protes. Dan yang paling penting sekarang, jalanin prokes. Oke? Itu aja dari saya. Wow, lengkap banget. Sekali lagi makasih ya Sis Gina ya, dan makasih juga untuk teman-teman dan rekan-rekan yang join pada malam hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Bye semuanya. Malam.